Dua peristiwa ini sangat kontras gitu. Satu, arogansi seorang kader partai hanya dikenakan wajib lapor, kemudian Mbah Minto yang jelas-jelas hanya membela diri karena ikan miliknya mau dirampok oleh pencuri, kemudian pencurinya dibacok karena terjadi pergumulan, malah justru dikenakan penganiayaan berat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu beredar video viral rekaman CCTV. Seorang laki-laki turun dari mobil yang cukup mewah, kemudian ada bentrok kecil dengan pemilik sepeda motor yang ada di depannya, itu di lokasinya di suatu minimarket. Kemudian terjadi pemukulan. Berkali-kali sang laki-laki arogan ini memukul remaja ini yang punya motor. Nah, setelah kita usut, ternyata hanya sekedar masalah parkir motor yang dianggap mengganggu. Padahal kalau menurut kronologis dari CCTV, motor itu sudah parkir duluan, mobil belakangan. Arogansi ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang luar biasa hebat, namanya Halpian Sembiring Meliala, umurnya 45 tahun. Ternyata sosok yang luar biasa arogan ini adalah kader dari Satgas Cakrabuana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Nah, setelah diusut, kemudian polisi menangkap yang bersangkutan. Singkat cerita, konon katanya karena ancamannya di bawah 5 tahun, sang arogan Halpian Sembiring Meliala hanya dikenakan wajib lapor sambil diproses. Saya bingung ini. Arogansi meruyak di mana-mana. Nah, pada kesempatan yang lain, di belahan daerah yang lain, tepatnya di Demak, Jawa Tengah, seorang kakek namanya Kasminto atau saya sebut Mbah Minto, usianya 74 tahun, hanya gara-gara membela diri, kemudian membacok pencuri ikan yang akan merampok ikan miliknya, justru dihukum 1 tahun 2 bulan di Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah. Dua peristiwa ini sangat kontras gitu. Satu, arogansi seorang kader partai hanya dikenakan wajib lapor, kemudian Mbah Minto
yang jelas-jelas hanya membela diri karena ikan miliknya mau dirampok oleh pencuri, kemudian pencurinya dibacok karena terjadi pergumulan, malah justru dikenakan penganiayaan berat. Hufadis hukum di Indonesia. Apa yang terjadi? Mau dibawa kemana hukum di Indonesia kalau terjadi seperti ini? Ada ketimpangan-ketimpangan. Sahabat Indonesia, mari kita bayangkan, andaikan Mbah Minto itu adalah kader partai, mungkin nggak dia diproses atau dihukum? Sebaliknya, mari kita bayangkan, kalau seorang Halpian Sembiring Meliala bukan kader Satgas PDIP atau hanya rakyat jelata biasa, mungkinkah hanya diberikan hukuman wajib lapor, tidak ditahan? Ini pertanyaan besar buat penegakan hukum di negeri ini. Saya hanya menghimbau kepada polisi untuk menerapkan hukuman seadil-adilnya tanpa tebang pilih. Jangan terjadi lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini ada gium yang berkali-kali saya sampaikan dan disampaikan oleh orang lain juga, dan ternyata masih terjadi. Sebagai rakyat yang mencintai negeri ini, saya mempertanyakan hal ini kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apakah benar langkah aparat di bawahnya dalam memperlakukan dua orang, yang satu membela diri, yang satu arogan? Meskipun ini di Polres yang berbeda, di daerah kepolisian yang berbeda, satu di Sumatera Utara, satu di Jawa Tengah, tapi harusnya harus ada penegakan hukum yang sama karena bukunya, KUHP-nya sama. Memang benar kasus Mbah Minto sudah masuk ke ranah pengadilan, bukan lagi ranah kepolisian. Tapi seandainya pihak kepolisian mempunyai nurani untuk melihat hukum bukan hanya dari kacamata kuda, ini membela diri, Pak. Kenapa harus diproses? Gitu. Jujur, kalau ada pencuri masuk ke rumah saya, kemudian saya membela diri, apakah saya harus dipersalahkan? Sebaliknya kita melihat ini, arogansi kader partai ini, yang terang benderang, kemudian viral ke seluruh dunia, memukuli seorang remaja berkali-kali dengan terang benderang, hanya dikenakan wajib lapor. Saya prihatin. Inilah wajah hukum di negeri ini. Kalau saya katakan refleksi perjalanan hukum di Indonesia tahun 2021, inilah yang terjadi. Banyak hal yang aneh-aneh. Saya sama sekali tidak meragukan komitmen dari Kapolri dalam penegakan hukum. Tapi dalam kenyataannya, Bapak, di daerah masih ada tebang pilih, dan ini mohon perhatian dari Kapolri. Yang terjadi, Bapak, persepsi masyarakat terhadap Polri ini terluka dan terkoyak karena melihat ketidakadilan terang benderang di depan mata kita. Sahabat Indonesia, apapun terjadi, inilah negeri ini. Saya menyuarakan ini bukan untuk menghujat institusi Polri, saya sekedar mempertanyakan penanganan kasus yang tebang pilih dan beraroma diskriminasi. Seharusnya tidak terjadi. Saya yakin ini bukan policy dari Kapolri, apalagi Presiden. Tapi yang terjadi memang aparat di bawahnya perlu ada penyeragaman terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat.
jangan lagi rasa keadilan masyarakat terkoyak melihat hukum itu di tangan orang-orang yang melakukannya dengan tebang pilih. Melihat, oh ini kader partai besar, partai penguasa, oh ini rakyat biasa. Saya menyerukan agar Halpian Sembiring Meliala itu dihukum berat dan ditahan sekarang juga. Dan saya mohon kepada PDIP bahwa orang-orang seperti Halpian Sembiring Meliala ini akan merusak citra partai. Harusnya PDIP bukan membela kadernya yang bejat, tapi membela rakyat. Kan PDIP jargonnya adalah partai yang membela wong cilik, bukan? Nah, ini wong cilik sedang dianiaya oleh kader partai. Tolonglah demi citra partai Anda. Di sisi lain, saya meneriakkan, menggerakkan agar Mbah Minto dibebaskan. Saya mendukung pengacaranya untuk banding dan kasasi agar Mbah Minto mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Beliau bukan hanya sudah sepuh, tapi memang sekedar membela diri. Bebaskan Mbah Minto segera, ini yang saya teriakkan. Baik sahabat Indonesia, demikian teriakan saya sebagai rakyat melihat coreng-moreng hukum yang terjadi di negeri ini. Ini PR kita, ini salah kita semua, harus kita benahi bersama-sama. Ini ajakan saya. Terima kasih. Saya selalu berpikir positif bahwa Kapolri akan membuat suatu langkah-langkah yang tegas untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, terakhir saya tetap mengajak Anda untuk taat protokol kesehatan. Yang paling penting selalu menggunakan masker. Ini langkah mutlak dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.